telah membawa perubahan besar bagi hampir setiap aspek kehidupan manusia, dari penemuan roda hingga revolusi digital. Kemajuan teknologi terus mendorong batas-batas kemampuan manusia. Inovasi seperti internet, kecerdasan buatan, atau bisa disebut artificial intelligence, dan teknologi blockchain telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Dan teknologi juga memainkan peran penting dalam sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, membuka peluang baru untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti isu privasi, ketimpangan akses, dan dampak lingkungan. Dengan segala potensi dan resikonya, masa depan teknologi akan terus membentuk arah peradaban manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman semua tentang perkembangan teknologi dari generasi yang awal hingga generasi yang saat ini kita jalani atau dapat kita nikmati bersama. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang ini memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. Di antaranya adalah sistem komparasi di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Bagaimanapun juga, alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama itu ada peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah penggunaan tenaga tangan manusia. Yang kedua itu ada peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga ada peralatan secara elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat itu ada peralatan elektronik. Peralatan ini yang bekerjanya secara elektronik penuh. Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang sejarah komputer dari masa ke masa, terutama alat pengolahan data pada golongan 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abakus, yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dan dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Setelah hampir 12 tahun, pada tahun 1694, seorang matematikawan dari filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, dari tahun 1646 sampai dengan tahun 1716 memperbaiki Pascal Line dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Barulah pada tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar-Arithmetic mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia ke-1. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage, dari tahun 1791 sampai dengan tahun 1871. Tahun 1812, Babbage memberitakan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika mesin. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu.
Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai pembuatan komputer general purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada-King, dari tahun 1815 sampai dengan 1842 memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari perdanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkonfirmasi spesifik analytical engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkan membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pemerintahan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. Mesin uap Babbage, walaupun tidak pernah selesai dikerjakan, tampak sangat primitif apabila dibandingkan dengan standar mesin masa kini. Bagaimanapun juga, alat tersebut menggambarkan elemen dasar dari sebuah komputer modern, dan juga mengungkapkan sebuah konsep penting. Terdiri dari sekitar 50.000 komponen. Desain dasar dari Analytical Engine menggunakan kartu-kartu perforasi berlubang-lubang yang berisi instruksi operasi bagi mesin tersebut. Dan pada tahun 1889, Herman Hollerith juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Perusahaan lain seperti Remington Rand and Burroughs juga memproduksi alat pembaca kartu perforasi untuk usaha bisnis. Kartu perforasi digunakan untuk kalangan bisnis dan pemerintahan untuk pemrosesan data hingga tahun 1906. Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya. Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Guilford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole berupa sistem biner aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dengan mengaplikasikan kondisi benar salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus, Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun proyek mereka terhenti karena kehilangan sumber pendanaan. Masuk kepada komputer generasi pertama, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini mengakibatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman,
mengembangkan sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam mengembangkan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecahan kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode-kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Controller Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau bisa disebut ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Percival Arcade dan John W. Monsley. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dan usaha pengembangan konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau disebut CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC 1 Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC dan keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight di Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau disebut machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatan. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum atau yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer.
IBM membuat superkomputer bernama Strange dan Spray Rand membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dan menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Large yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiator Lab di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk mengetikkan kode biner. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis. Di universitas dan di pemerintahan, komputer generasi kedua merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai muncul pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Masuk kepada komputer generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tiup vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa, quartz rock, menghilangkan masalah ini. Jack Kibble, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit transintegrasi 1C integrated circuit di tahun 1958. 1C mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya ada komputer generasi keempat. Setelah 1C, tujuan pengembangan menjadi lebih luas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau biasa disebut LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping untuk logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterdakalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada 1C. Dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, central processing until memory, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, 1C dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik.
Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dan electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang bisa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih, dan 1981 IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, maupun di sekolah. Jumlah PC digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di dalam tahun 1982. 10 tahun kemudian, 60 juta 5 PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusi menuju ukuran yang lebih kecil dan komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, ataupun bahkan komputer yang dapat digenggam atau yang disebut palm top. Dan yang terakhir ada komputer generasi kelima. Mengidentifikasikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan artificial intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukannya, percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang demikian sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekadar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan perbuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann yang akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja sama secara serempak. Kemajuan ini adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuahkan hasil.